Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini. Pada siang ini kita dapat melanjutkan penyampaian materi atau presentasi materi dalam daurah kali ini atau pelatihan kali ini, yaitu tentang kecerdasan sosial guru, atau dalam bahasa lainnya saya sebutkan ini merupakan bagaimana akhlak dan adab guru dalam bergaul dalam mujtama'nya. Dan apa yang menjadi tanggung jawab guru terhadap lingkungannya dan juga terhadap masyarakatnya. Selanjutnya salawat dan salam pada Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik sampai dengan yaumul akhir. Baiklah, ikhwan dan akhwat, para guru seluruhnya yang hari ini hadir dan juga ikut bergabung, sama-sama kita mengharapkan pertolongan dan bimbingan dari Allah tabaraka wa taala untuk dapat memahami kajian ini dan selanjutnya dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, wahai para guru, wahai para orang tua, ketahuilah bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaitu ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anak kalian. Hadis rawal Bukhari wa Muslim ay muttafaqun alaihi. Hadis ini jelas-jelas kita yang menjadi arah dari khitab Nabi ini. Para guru yang sekaligus mungkin kita adalah orang tua, agar kita yang mengawali diri untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita yang mengawali diri untuk menjadi orang-orang yang saleh. Menjadi seorang hamba yang saleh, saleh li nafsihi, saleh untuk dirinya dan juga saleh untuk ghairihi, untuk selainnya. Ia berpegang dengan petunjuk tapi juga bisa mengajak orang lain kepada petunjuk. Dan juga sebagaimana ungkapan ulama, khairun nas man alima wa amila wa da'an nasa ilal ilmi wal amali bihi. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang berilmu, kemudian ia mengamalkan ilmunya, dan kemudian ia mengajak orang lain agar juga berilmu dan beramal dengan ilmu. Nah, di sini kita adalah guru, kita adalah pendidik, kita adalah pembimbing,
Kita adalah pembina lengkap. Kita yang akan membentuk, kita yang akan mencetak. Apakah itu anak kita sendiri? Karena kadang-kadang kita orang tua, tapi kita adalah gurunya. Ya. Dan kita juga adalah yang mendidik murid-murid kita. Anak dari saudara-saudara kita. Ya, anak dari kaum muslimin. Yang mereka adalah penyambung dari risalah Islam. Yang akan menjadi penanggung beban ya dari Islam itu sendiri. Nah, mereka yang akan melanjutkan estafet dakwah ini. Maka kalau hari ini, saat ini, mereka mendapatkan pendidikan yang baik, pendidikan yang layak, maka sungguh itu merupakan kebahagiaan bagi kita dan bagi mereka. Dan akan merupakan ijabah kita, jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah nanti menanyakan tentang apa yang sudah kita lakukan sebagai orang yang memiliki ilmu. Ingat kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan pasti kita akan ditanya, akan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita pimpin. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaihi. Ini sangat jelas ya, bahwa kita adalah menjadi penanggung jawab baik bagi diri kita, bagi keluarga kita, ya, dan sekaligus bagi anak didik kita. Ingat, ketika kita berlaku curang, bahwa Nabi sudah ingatkan kita, laisa minna man ghasyana. Bukan termasuk golongan kami, orang yang curang kepada kami. Ya, orang yang berlaku khianat, tidak jujur, tidak melaksanakan amanah. Dan sungguh satu sifat kemunafikan yang Nabi mengatakan, idza tumina khana. Yang kalau diberi amanah, maka dia tidak berlaku amanah, bahkan dia berlaku khianat. Ini akhlak yang sangat buruk. Maka oleh karena itu, wahai para orang tua, wahai para guru, jika hari ini anak-anak kita, generasi kita mendapatkan pendidikan yang layak, ya, pendidikan yang benar, baik perkara akidah mereka, perkara ibadah mereka, perkara muamalah mereka, maka ini adalah generasi yang paling bahagia. Baik di dunia dan juga di akhirat. Tapi sebaliknya, apabila generasi kita ini tidak mendapatkan pendidikan yang layak, tidak kita kenalkan kepada Rabb-nya, tidak kita kenalkan kepada kitabnya, tidak kita kenalkan kepada nabinya, tidak kita kenalkan agamanya, maka ini sungguh kesengsaraan yang panjang. Kesengsaraan di dunia, kesengsaraan di akhirat. Karena orang yang paling sengsara di dunia ini adalah orang yang tidak mengenal Rabb-nya dengan benar. Orang yang tidak mengenal nabinya dengan benar. Orang yang tidak mengenal agamanya dengan benar. Ini hukuman paling berat atas seseorang. Ketahuilah, bila Allah menginginkan kebaikan, Allah akan beri petunjuk. Allah akan lapangkan, Allah akan mudahkan jalannya untuk mengetahui agama Islam, paham, faqih terhadap agama Islam. Lapang dadanya ketika hukum-hukum datang, aturan-aturan datang kepadanya. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan. Faman yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan untuk dia beri petunjuk, maka akan Allah jadikan hatinya lapang dalam menerima Islam. Sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Sebaliknya, bila Allah ingin sesatkan, Allah akan jadikan dadanya sempit, sesak, susah bagi dia, terhalangi dia dari ilmu-ilmu agama, terhalangi dia dari mengenal Rabb-nya, terhalangi dia dari mengenal nabinya, mengenal agamanya dengan benar. Sungguh dia akan hidup seakan-akan beratnya naik ke atas langit.
Maka oleh karena itu, wahai para guru, wahai para pendidik, hari ini kita berbicara tentang tanggung jawab kita, yaitu tanggung jawab kita sebagai seorang guru, mendidik, membina, menjadikan mereka orang-orang yang dewasa, orang-orang yang memiliki sifat-sifat karakter seorang mukmin, memiliki akhlakul karimah, menjadi anak-anak yang saleh. Insya Allah dengan upaya yang sungguh-sungguh, ya, dengan upaya yang sungguh-sungguh. Maka bergembiralah kita bila hal itu tercapai. Sungguh Nabi kita telah mengabarkan, "Wallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am." Demi Allah, kata Rasulullah. Ya, demi Allah, tidaklah Rasulullah bersumpah kecuali hal itu benar-benar ada, benar-benar terjadi dan merupakan perkara yang sangat penting. Kalau tidak penting tidak sampai bersumpah. Ini sangat penting. Wallahi, demi Allah. Seandainya satu orang dari sekian banyak yang sudah kita didik, yang sudah kita bina, ya, kemudian dia menjadi seorang yang mendapat petunjuk, menjadi seorang yang saleh, maka itu lebih baik dari onta-onta merah, lebih baik dari dunia dan isinya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, baik. Oleh karena itu, kewajiban kita, ya, terhadap keluarga kita, terhadap masyarakat kita telah difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, di antaranya dalam surat Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini dasar dari bahasan kita hari ini. Hai orang-orang yang beriman. Ya, peliharalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Nah, ini jelas. Jadi arah pendidikan kita itu jelas. Jadi arah pendidikan kita bukan buat anak kita jadi pintar. Kita sungguh bahagia, senang kalau lihat anak kita pintar. Ya, dan juga bukan anak kita meraih gelar-gelar duniawi. Bukan. Ya, tapi tujuan utamanya adalah menyelamatkan mereka dari neraka. Ya, menyelamatkan mereka dari neraka dan menanamkan kepada mereka hub, cinta, ya, dan rindu terhadap surga. Jadi ini yang patut kita garis bawahi agar pendidikan kita mengarah ke sana. Bagaimana kita menanamkan kecintaan anak didik kita terhadap surga Allah, terhadap ridhonya Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan menanamkan dan menumbuhkan rasa takut yang sangat terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu, wahai para pendidik, wahai para orang tua, para pengajar seluruhnya, maka ketika kita mendidik anak-anak kita, ada beberapa poin yang harus jadi perhatian kita karena kita memiliki tujuan tadi. Bagaimana kita mendapatkan ridho Allah Taala? Bagaimana kita dapat meraih kenikmatan yang abadi yaitu surga? Dan bagaimana kita melindungi diri kita dan keluarga kita dari beratnya, dahsyatnya azab neraka. Maka ada 4 perkara dalam kesempatan ini yang hendaknya kita tanamkan, dan ini menjadi landasan bagaimana nantinya kita bermuamalah dengan orang lain. Yang pertama adalah mengajarkan anak-anak kita tauhidullah. Yang ini tentunya dimulai dari mengajarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu mengajarkan
syahadataini. Ini sangat banyak hadis-hadis yang membahas akan hal ini. Lihat ketika Rasulullah SAW ditanya mal Islam, tentu yang pertama adalah antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW mengutus para dai, di antaranya Mu'ad bin Jabal ataupun Ali bin Abi Thalib ataupun dari kalangan sahabat yang lain. Lihat apa yang Rasul SAW beratkan, titik fokuskan di dalam awal dakwah. Apa yang harus diajarkan kepada mereka? Ya, kata Rasulullah, ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'ad, bahwa engkau akan mendatangi satu kaum, bahwa kebanyakan kaum tersebut atau di antara mereka adalah ahlul kitab. Dan di antara yang lain adalah musyrikin. Apa kata Rasulullah? Ya, sampaikan kepada mereka, ya, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Jadikan apa yang pertama sekali engkau serukan, apa yang pertama sekali engkau ajarkan kepada mereka adalah syahadah. Syahadatain, syahadatu an la ilaha illallah dan syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Ajarkan tauhidullah, karena ini landasan dari semua pendidikan. Ya, seseorang mencapai gelar tertinggi, profesor misalnya, tapi tidak mengenal Allah Ta'ala, bahkan jatuh kepada kesyirikan, nggak ada artinya di hadapan Allah Ta'ala. Ingat, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, tapi Allah mengampuni dosa selainnya. Maka jika seorang muslim dengan gelar apapun, dengan capaian duniawi apapun yang dia raih, tapi mati dalam kesyirikan, maka sungguh fannaru aula, nerakalah yang utama untuk dia. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak akan ada pertolongan bagi mereka yang berbuat syirik. Tidak ada pertolongan bagi orang-orang zalim. Jadi apa yang mau kita banggakan dengan gelar-gelar duniawi itu kalau dia tidak lepas dari kesyirikan? Dan tentunya setelah tauhid mengikuti, ya, sebagaimana hadis Mu'ad tadi. Ya, kalau sudah mereka tahu tentang tauhid, paham sudah syahadatain, apa kata Rasulullah? Fa inhum ata'uka lidzalika, ya, kalau mereka sudah menaatimu, sudah mematuhimu, menerima dakwahmu dalam perkara tauhid, fa'alimhum, ajarkan kepada mereka, annallaha iktaradu alaihim khamsa salawatin fil yaumi wal lailah. Ajarkan kepada mereka bahwa Allah Ta'ala mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu. Ya. Kalau sudah patuh juga, kata Rasulullah, fa inhum ata'u kalidzalika, kalau sudah patuh juga dalam perkara sholat, fa'alimhum, ajarkan lagi kepada mereka. Ajarkan apa? Ajarkan bahwa di dalam harta mereka terdapat harta fuqara dan masakin. Dan seterusnya, ya, tentang rukun-rukun Islam dan hukum-hukum di dalam agama Islam. Ini sudah jelas. Nah, jadi fokus pertama kita mengajarkan anak-anak kita dengan tauhidullah. Kenapa menjadi begitu penting mengajarkan tauhidullah? Ya, ini asas beragama. Asas seluruh amal ibadah. Ya, kalau cita-cita mereka adalah keridhaan Rabbnya, cita-cita mereka adalah surganya, maka sungguh mereka akan menjadikan semua amalnya karena Allah Ta'ala. Nah, ketika nanti mereka dewasa dan ketika mereka menjadi
ya, seseorang yang bekerja dengan profesi, ya, A, B, C, D dengan profesinya masing-masing, mereka tahu bahwa seluruh profesi itu harus dapat menghantarkan mereka kepada Allah Ta'ala. Nah, ini kita tanamkan. Ya, jadi bukan sekedar dapat kerja enak. Ini sebagian kita nih kalau mendidik anaknya, nak sekolah yang tinggi, biar nanti kerjanya enak, gajinya besar. Lihat, tidak ada orang tua kayaknya. Seperti inilah kebanyakannya. Nah, sekarang image ini harus mulai kita tanamkan. Nah, raihlah ridho Rabbmu. Belajar sungguh-sungguh sampai jadi orang alim, sampai jadi orang pinter. Raih ridho Rabbmu. Carilah ridhonya, gapailah surganya. Dan berlindunglah engkau kepada Allah dari azab nerakanya. Bukankah ini doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukankah ini juga doa seorang pemuda yang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyainya sebagaimana dalam sifat salat Nabi, wahai saudaraku, apa yang kau pinta kepada Allah? Dia katakan, ya Rasulullah, saya enggak tahu apa yang engkau pinta dan apa yang Mu'ad pinta. Adapun aku memohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Lihat betapa mulianya hati-hati para sahabat, betapa mulianya cita-cita mereka. Itu yang tertanam. Bahkan ketika Rasulullah SAW mendatangi seorang yang sakaratul maut, kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, ya fulan, kaifa tajiduka? Wahai fulan, bagaimana perasaanmu saat ini? Apa sekarang yang kau dapati? Apa kata ya Rasulullah? Inni arjullaha wa akhafu adzab. Ya Rasulullah, saat ini aku dalam kondisi sangat mengharapkan rahmat Allah, sangat mengharapkan ampunannya, dan aku sungguh takut akan azabnya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Mastama'an fi hadzal mautin, ya, fi hadzal rajul illa adkhalahu Allahu illa a'tahu ma yarju, ya, wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah seseorang, kata Rasulullah, dalam kondisi seperti ini, yaitu terkumpul dua sifat, al-khauf war raja. Khauf min adzabillah, raja an rahmatillah. Ya, maka Allah, kata Rasulullah, akan memberikan a'tahu lima yarjuh. Allah akan berikan apa yang dia harapkan. Wa amanahu mimma yakhaf. Dan Allah akan memberikan rasa aman dari apa yang dia takuti, dia khawatirkan. Nah, ini nggak akan tercapai kalau nggak ditanamkan. Ya, bagaimana kalau orang yang dalam benaknya uang dan uang, nah, yang di dalam benaknya materi dan materi, tidak ada rasa takutnya akan azab, tidak ada rasa harapnya akan surga. Bukankah ini kekhawatiran yang harus kita waspadai benar-benar? Ya, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ya, barang siapa yang memang hidupnya hanya ingin menggapai dunia dengan amalan-amalan akhiratnya, nuwaffi ilaihim a'malahum. Kami cukupkan balasannya di dunia ini atas kerja mereka. Wa hum la yubkhasun. Dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Tapi ingat, wa fil akhirah adzabun. Tapi bagi mereka di akhirat nanti azab. Ya, walaysa lahum fil akhirati, ya, tidak ada bagi mereka nanti di akhirat kecuali neraka. Nah, ya, ini yang pertama. Yang kedua, yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, anak didik kita adalah menanamkan ke dalam diri mereka, ke dalam hati mereka, ya, berupa kecintaan kepada Allah Ta'ala, keimanan kepadanya,
bahwa Allah lah yang menciptakan dia, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah pula yang mengaturnya, Allah pula yang memberinya rizki, Allah pula tempat kita memohon, Allah pula tempat kita bergantung, dan kepadanya segala ibadah ditujukan, dan tiada sekutu baginya. Nah, ini hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini merupakan tanggung jawab, kewajiban kita sebagai seorang hamba, menanamkan tauhidul ubudiyah, ya, dan tauhidur rububiyah. Nah, ya, karena bila dia meyakini dan dia menyadari, maka sungguh hidupnya akan penuh dengan arti. Di mana seorang mukmin segala amalnya, segala ibadahnya dengan niatan shadiqah, salihah, fatakunu ibadah. Kalau amalnya itu dilakukan dengan niat yang benar, dia mencari nafkah dengan benar, ya, tujuannya adalah beribadah kepada Allah, ya, dia bergaul dengan istrinya, dengan anaknya, dengan orang tuanya, dengan keluarga, dengan tetangganya, dengan masyarakatnya dengan benar, bersabar atas segala keburukan mereka, maka itu menjadi ibadah. Bukankah Nabi kita SAW mengabarkan, al-mu'min alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul, yang bermuamalah, bersosial dengan masyarakat, bersabar dengan keburukan mereka, itu lebih baik dari seorang mukmin yang tidak mau bergaul dengan masyarakat, juga tidak sabar dengan keburukan mereka. Nah, jelas yang mau bergaul, yang sabar, ya, mendakwahi mereka kepada kebenaran, ini jelas lebih bermanfaat, lebih baik dari itu. Nah, dan juga hadis Nabi yang selalu kita baca, ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah, ya, yang paling bermanfaat. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu kita tanamkan adalah memotivasi anak agar menjadikan surga sebagai cita-cita tertinggi. Ya. Dan berlindung kepada Allah Ta'ala dari azab neraka. Dan ketahuilah, memotivasi anak agar menjadikan surga sebagai yang tertinggi, ya, ini sesuai dengan hadis Nabi SAW ketika beliau didatangi oleh seorang pemuda, dan pemuda tadi berkata, ya Rasulullah, inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, aku memintamu. Apa yang kau pinta? Murafaqataka fil jannah, bersanding, berdampingan denganmu di surga. Permintaan doang tanpa konsekuensi, atau cita-cita doang tanpa usaha? Enggak. Cita-cita bisa diraih kalau ada usaha. Pengen jadi orang pintar tapi nggak pernah belajar, ya jauh, unggul. Ya. Pengen jadi orang soleh tapi nggak sholat, nggak berpuasa, nggak mau berzakat, ya, nggak mau beramal soleh, ya nggak jadi. Dari mana? Ya, hukum sabab musababnya ini nggak nyambung, nggak nyambung. Nah, oleh karena itu apa kata Rasulullah? Apakah ada permintaanmu yang lain? Enggak ya Rasulullah. Hanya itu, hanya itu. Kalau begitu kata Rasulullah, fa'inni, ya, bikasratis sujud. Kalau gitu tolong aku, hendaknya engkau perbanyak sujud. Artinya perbanyak sholatmu, perbanyak amal solehmu. Nah, ini yang perlu kita tanamkan. Engkau inginkan surga, maka raihlah dia dengan amal
saleh. Karena amal soleh itu menjadi asbab dari ridhonya Allah tabaraka wa ta'ala. Yang dengan itu Allah ta'ala akan anugerahkan kepadamu surganya. Nah, ini cita-cita yang harus kita tanamkan. Jadi mulai sekarang nih para guru, hendaknya memang kita perbaiki diri dulu. Dari awal sudah kita sebut. Jangan pula cita-cita kita cuma supaya jadi kerjanya enak tapi gajinya besar. Ini rata-rata maunya kayak gitu ya, nggak usah kerja keras, kalau bisa gajinya besar. Kalau bisa kerjanya sebentar aja gajinya besar. Oh, maunya kayak gitu. Mana ada? Bahasa pepatah saya sudah jelas. Manjadda wajada. Yang sungguh-sungguh dia yang dapat. Ya, sudah jelas. Ya, bahwasanya kesuksesan itu bisa diraih dengan kesungguhan. Enggak ada kesuksesan diraih dengan malas-malasan. Ya, sampai dikatakan la yustata'ul ilmi, ya la yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Atau bi rahatil jasad. Bahasanya ilmu itu enggak bisa diraih dengan badan yang dienakin terus. Enggak pernah diajak sahirul lail, enggak pernah diajak pusing-pusing menghafal, enggak pernah diajak ya kedinginan dan kehujanan. Kemudian ingin jadi orang yang hafal. Ingin jadi seorang yang muhaddis, ingin jadi seorang hafiz ya. Ini kayaknya jauh sekali dari cita-citanya ini. Ya. Nah, apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Ya. Kata Imam Syafi'i, "Lau kana al-ilmu yudraku bil muna, ma kana fil bariyati jahil." Ya, seandainya ilmu ya bisa diraih dengan cara ngayal-ngayal, tentu tidak akan ada orang bodoh di masa lampau. Kalau ilmu itu bisa diraih dengan cara ngantuk, jadi kalau nggak tahu ngantuk dulu sebentar, jadi tahu. Atau bisa diraih dengan ngayal-ngayal, kemudian pinter. Nggak ada orang bodoh di masa lampau. Ijhad wala taksal wala takun ghafilan, fanadamatul uqba limay yatakasal. Bersungguh-sungguhlah. Jangan malas. Sungguh penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malasan. Nah, yang terakhir, yang keempat, yang kita tanamkan kepada anak adalah mengajarkan anak agar ia selalu bergantung kepada Allah Ta'ala, tempat bergantung. Allah As-Samad. Agar ia selalu memohon, agar ia selalu berdoa kepada Allah Ta'ala dalam meraih apa yang dia cita-citakan. Makanya Nabi SAW mengajarkan seorang anak kecil, kemudian berkata kepada anak tersebut, "Ya ghulam, ihfadillah yahfadka." Wahai anak, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau butuh, engkau meminta, pintalah kepada Allah. Dan bila engkau memohon pertolongan, ya maka mohonlah pertolongan itu kepada Allah. Ini hadis sahih. Juga Imam Tirmizi. Ya, beliau mengatakan hadis hasan sahih. Ayuhal ikhwah, ayuhal al-asatidah, al-kiram. Ya, ini di antara 4 dasar kita ketika kita ingin bermuamalah. Nah, karena kita sebagai seorang guru, siapa saja yang perlu kita bermuamalah dengan baik, yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, tentu diawali dengan muamalah kita kepada Rabb Allah Azza wa Jalla dengan benar. Ya, dan itu sebagian sudah kita sebutkan tadi, dengan mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengetahui hak-hak Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian menjadikan diri kita sebagai seorang hamba yang saleh. Ya, seorang hamba yang saleh. Ya, sabar terhadap seluruh takdir yang baik dan yang buruk, ridha terhadap semua yang ditetapkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Kalaupun dia menjadi orang yang banyak harta, dia bersyukur, maka itu kebaikan bagi dia. Atau dia menjadi orang yang miskin, yang banyak tertimpa musibah, dan dia bersabar, itu juga fakana khairun lah. Itu juga kebaikan
bagi dia. Jadi semua ada sisi positifnya. Jadi orang kaya ada sisi positifnya. Jadi orang miskin juga ada sisi positifnya. Kemudian adab terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya kewajiban kita, ya, adab kita terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentu diawali dengan syahadah, ya, syahadah anna Muhammadan Rasulullah, ya, itu dengan mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mencintai beliau, menaati beliau, mentauladani beliau, menerima kabar berita yang datang dari beliau, ya, mendahulukan sabdanya di atas semua perkataan manusia maupun, dan beramal dengan sunnah-sunnah beliau serta menjauhi segala perkara yang menyelisihi sunnah beliau. Ini ringkasnya saja, ya. Nah, kemudian adab kita terhadap orang tua. Bagaimana, ya, akhlak kita terhadap orang tua? Ingat bahwa orang tua adalah yang paling berhak terhadap kita setelah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukankah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda ketika seorang sahabat bertanya kepadanya, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa ya Rasulullah yang paling Allah cintai? Diawali dengan hak Allah, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Qultu summa ay, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Ya, maka Rasul mengatakan birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Qultu summa ay, qala al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Nah, fokus kita sekarang kepada orang tua, ya, kepada orang tua kita. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah mengatakan dengan tegas dalam surah Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janahad dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhumā kama rabbayani saghira. Ya, surah Al-Isra ayat 23 ayat 24, ya. Jelas bahwasanya dalam ayat ini Allah Ta'ala, ya, telah mewajibkan, kewajiban pertama adalah apa? Ibadatullahi wahdah. Hanya beribadah kepada Allah semata. Kemudian apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kemudian Allah menjelaskan bentuk bakti. Di antara bakti yang paling utama adalah ketika orang tua mencapai usia lanjut. Apa yang harus kita lakukan? Ya, Allah Ta'ala memberi petunjuk. Imma yablughanna 'indakal kibara. Apabila orang tuamu telah sampai usia kibar, usia tua. Ahaduhuma, salah satunya, atau keduanya, au kilahuma. Jangan sekali-kali engkau mengatakan, jangan menyela, bukan mencela, ya, mencela sudah luar biasa ini. Menyela dengan perkataan, bisa tidak bedakan menyela dengan mencela? Kalau mencela ini berarti di dalamnya ada kehinaan. Kalau menyela, di mana orang tua sedang ngomong, kemudian kita memutus omongannya, ya, dengan perkataan atau menjawab pertanyaannya dengan perkataan atau mengganti perintahnya yang harusnya kita kerjakan dengan kata-kata Apa kata para ulama? Seandainya ada kata yang lebih ringan dari tentu akan disebutkan, tapi sudah nggak ada lagi dari ada kata yang lebih ringan lagi dari nggak ada lagi, habis. Ya, kenapa? Nah, masa tua, ya, bagi kita yang memiliki orang tua dan sudah lanjut, apalagi sebagian mereka sudah tidak mampu lagi mengais rezeki, apalagi sebagian mereka berjalan sudah susah, itu perasaannya sangat-sangat rentan.
Sedikit saja kadang ucapan kita bisa menyinggung, padahal dulu biasa kita ngomong begitu. Nah, maka Allah mendidik kita, memberi kita bimbingan, jangan ucapkan wala tanharhuma, jangan kau pula berkata kasar, membentaknya. Ya, apalagi sampai memukul ya. Ada pula anak yang sampai membunuh orang tuanya. Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Tapi yang diperintahkan apa? Wa qul lahuma qaulan karima. Ya, berucaplah, berkatalah kepada kedua orang tuamu dengan apa? Qaulan karima, dengan perkataan yang baik. Nah, kemudian apa? Doakan, rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Bahkan doakan kepada Allah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakan kepada Allah, wahai Rabb, ampunilah kedua orang tuaku. Kasihani mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Nah, ini hal yang paling penting ditanamkan oleh guru kepada anak didik mereka. Ya. Nah, jadi jangan pula dia hafal rumus sekian puluh halaman tapi sama orang tua tidak sopan. Ya, sama orang tuanya malah membentak-bentak, memarah-marah. Ini kita ingatkan baik-baik. Nah, jadi ya, mengetahui hak orang tua, berlemah lembut terhadap orang tua, ya, berdoa untuk orang tua, wa qur rabbirhamhuma. Ya, kemudian seandainya kita adalah anak yang mampu dalam sisi kemampuan ekonomi dan yang lainnya, maka bantulah dan penuhilah kebutuhan kedua orang tua. Ya, apalagi kalau kedua orang tua tersebut adalah orang yang lemah, baik fisik dan juga ekonominya. Ya, bantu kebutuhannya, apakah dengan memberikan harta, ya, melimpahkan perhatian dan kasih sayang, karena itulah yang paling diinginkannya. Ya, sungguh bahwa orang tua kita mengharapkan kita berada di sisinya jauh lebih banyak, ya, dari sebelum ia merasa tua, dan sungguh kita tidak akan mampu membalas, ya, kasih sayang. Nah, kemudian berbakti kepada orang tua dengan menyambung, ya, kekerabatan dan tali silaturahim bagi orang-orang yang memiliki hubungan rahim, ya, ketika orang tua sudah tidak ada, termasuk kepada teman-teman orang tua. Ya, ingat ketika Nabi SAW bersabda, man arada ayabsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a fi asarihi falyasil rahimahu. Ya, barang siapa yang ingin, ya, yang ingin rizkinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, hendaklah dia menyambung silaturahim. Nah, bagaimana dengan seorang guru? Nah, siapa yang paling berhak? Tentu dia orang yang paling mengerti harusnya. Dia yang harus memberi contoh bagaimana berperilaku kepada kedua orang tua. Apalagi kalau seandainya dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang di antara masyarakat itu adalah murid-muridnya, siswa-siswanya, santri-santrinya. Seandainya para santri, para murid, orang tua santri, orang tua murid menyaksikan langsung dengan mata kepala mereka bagaimana berbaktinya seorang guru kepada orang tuanya, ini jelas-jelas menjadi qudwah hasanah, menjadi suri tauladan yang sangat baik, yang sangat indah bagi mereka, karena ini contoh nyata bagi mereka. Ya, muridnya melihat bagaimana sang guru berbakti kepada ayahnya, kepada ibunya, masya Allah, luar biasa. Ya. Nah. Kemudian, ya, bagaimana tindak sosial, ya, kepada karib kerabat. Ya, kalau tadi kepada orang tua, kepada kerabat yang bisa jadi masih memiliki hubungan rahim, hubungan darah. Ya, ingat bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan hal tersebut untuk menyambung, ya, kekerabatan. Ya, sebagaimana dalam satu sabdanya Nabi kita SAW bersabda, afdalus sadaqah ala dirrahimi al-kashi. Sedekah yang paling utama
adalah sedekah kepada kerabat, ya, yang menyembunyikan permusuhan. Lihat, kerabat yang memiliki hubungan rahim, kasih sayang, itu sudah jelas. Bahkan kerabat yang bermusuhan sekalipun, ya, tetap kita disuruh berbuat baik. Bahkan memberinya sedekah. Ya, dalam satu sabda yang lain Nabi mengatakan, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah wa 'ala dzil qarabah isnatan. Sadaqatun wasilatun. Sedekah yang diberikan kepada orang-orang miskin dihitung satu sedekah. Tapi kalau sedekah itu diberikan kepada kekerabat, orang yang memiliki hubungan rahim, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Nah, bagi seorang guru, hal ini perlu ditanamkan kepada anak didik. Jadi jangan ditanamkan jadi orang pinter aja ini. Ya, cuma diajarkan, yang penting hafalkan ya nak, rumusnya. Nah, ini pintar, kerjakan tugasnya. Tidak ditanamkan akhlaknya, tidak ditanamkan bagaimana ia bergaul kepada keluarganya. Ya, sungguh dalam kekerabatan itu ada hak. Kekerabatan itu memiliki hak-hak kekerabatan. Sampai-sampai masalah perwalian, masalah nasab, masalah nafkah, masalah warisan, dan juga yang lain-lainnya. Dan butuhnya kita bersabar atas keburukan kerabat. Memang sebagaimana tadi ya, seabdul-abdulnya sedekah yang diberikan kepada kerabat yang memiliki permusuhan. Nah, jadi kalau ada kerabat kita yang kurang baik, itu alangkah baiknya diberi sedekah atau diberi hadiah. Nah, bukan malah diputus. Enak kali dianya. Dia aja palak sama awak. Memangnya dia aja yang bisa palak, aku pun bisa. Udahlah, kalau sudah kayak gini ya fajaza'u sayyi'atin misluha. Balasan dari satu keburukan ya sama keburukan yang berikutnya. Terus kapan islahnya, kapan kalau sudah seperti ini? Ya, yang ada sebagaimana Allah firmankan, hudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Berikan maaf. Ya, hudil afwa. Berikan maaf kepada mereka yang menyakitimu, yang memusuhimu. Wa'mur bil ma'ruf. Selalu engkau ajak mereka, perintah mereka untuk berbuat yang ma'ruf, yang baik, yang sesuai dengan ketentuan syariat. Wa'arid anil jahilin. Dan jangan engkau ya menggubris. Artinya engkau sangat menumpahkan perhatian pada orang-orang jahil. Artinya perlakuan buruk mereka itu jangan membuatmu berhenti untuk beramal soleh, untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena mereka keluarga kita. Bukankah Nabi kita telah mengisyaratkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhibbu akhahu kama yuhibbu li nafsihi. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhahu kama yuhibbu li nafsihi. Barang siapa yang beriman atau tidaklah seorang itu beriman dengan sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, apalagi kerabat. Apakah kita merasa senang kalau nanti kerabat kita pada akhirnya terjungkal ke dalam neraka, kemudian kita berenak-enakan di surga? Atau ungkapan seorang ulama, senangkah engkau karena engkau enggan memberinya maaf, engkau biarkan ia masuk ke dalam neraka? Apakah merasa bahagia? Bagaimana sebaliknya? Tidakkah kau senang bila engkau dan saudaramu bersamamu bergandeng tangan ke surga? Nah, walaupun itu berat. Ya. Nah, kemudian ya, bagaimana kita bermuamalah terhadap tetangga sekaligus kepada masyarakat?
Lihat dalam surah An-Nisa ayat 36, wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabili wama malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, para ibnus sabil, hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jelas di sini bahwa kita diperintah bagaimana kita menjadi, bahasanya ya, menjadi cerdas kalau bahasa cerdasnya. Ya, bagaimana kita beradab, berakhlak terhadap tetangga dan terhadap masyarakat. Allah perintahkan semuanya, dari orang tua, dari kerabat, dari tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat. Sudah jelas lagi, apa lagi? Nah, kalau kita bicara cerdas, orang cerdas adalah orang yang paling ya kokoh dan istiqomah berjalan di atas petunjuk Allah Ta'ala. Ya, ini yang paling kokoh. Ya, fastaqim kama umirta. Hendaklah engkau menjadi orang yang istiqomah sebagaimana kau diperintah. Ya, atau dalam satu wasiatnya Rasulullah berwasiat, apa itu? Ausani ya bitaqwallah summastaqim. Ya, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan kemudian istiqamah. Ya, teguh. Jadi hendaknya ya kita mengajarkan hak-hak, ya hak tetangga dan hak masyarakat. Kemudian berusaha menghadapi sikap buruk mereka dengan kebaikan. Sebagaimana yang Allah tunjukkan kepada kita dalam surah Asy-Syura ayat 40. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya, maka ganjaran pahalanya di sisi Allah. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ya. Kemudian ya hendaklah beradab dengan adab-adab Islami bersama mereka, baik ketika bertemu, ya, baik ketika berpisah, baik ketika berkumpul, ya, baik ketika berjauhan. Ya, misalnya dengan tetap memberi salam kepada mereka, ya, dengan tetap berwajah berseri-seri ketika bertemu dengan mereka, dengan merendahkan suara kepada mereka, ya, dan juga dengan memberi pertolongan dan kebutuhan yang memang mereka butuhkan. Bukankah Nabi kita mengatakan idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha. Apabila engkau masak, menanak, menyayur, banyakkan kuahnya. Ya, dan bagilah tetangga. Kayaknya ada enggak guru ngajari muridnya gini ya? Nah, Rasul SAW mengajari kita. Ya. Nah, kemudian menghormati mereka dengan berbuat baik kepada mereka, menolong mereka, memenuhi undangan mereka, ya, kalau seandainya mereka sakit dijenguk, kalau seandainya mereka butuh bantuan diberi bantuan, kalau seandainya mereka wafat ikut ya bertakziah, ya menyolatkan, ya bahkan ikut mengebumikan mereka. Dan tentunya ini memang harus ya ada waktu yang luang, ya, kemudian juga kita tidak menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini yang kita jaga banget dalam kondisi masyarakat kita yang memang seperti ini keadaannya. Ya, nah inilah kira-kira, ya, dan tentunya masih banyak ya. Adapun adab-adab dan yang lainnya tentu adab-adab begitu banyak. Bagaimana kita harus bermuamalah dengan masyarakat. Nah, ketahuilah sekali lagi bahwa seandainya kita mampu menunjuki mereka, ya, sehingga mereka mendapatkan hidayah satu orang saja, kata Rasulullah, ini lebih baik dari onta merah, lebih baik dari dunia dan isinya. Ini yang mungkin dapat saya sampaikan, ya, untuk pertemuan kita kali ini. Dan biasanya ada sedikit pertanyaan, kalau mampu akan saya coba jawab, ya. Dan saya ucapkan terima kasih. Silakan. Syukron jazakallah khairan kepada Ustadz yang telah menerangkan materinya kepada kita. Selanjutnya waktu yang tersisa kita manfaatkan untuk tanya jawab.
Barakallahu Ustaz, kami seringkali merasa sulit mendidik anak yang berumur. Bagaimana nasihat Ustaz buat kami? Ya. Baik, ya, memang satu problem yang selalu dihadapi oleh seorang guru adalah menghadapi anak yang besar dari keluarga yang rusak, ya, keluarga yang broken, keluarga yang rusak. Broken di sini harusnya kita melihat, ya, ada latar belakang. Kadang-kadang sebab dari broken itu kedua orang tuanya berpisah, sehingga sang anak tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, karena bisa jadi dia diasuh oleh keluarga yang lain, neneknya misalnya, atau pamannya, atau diasuh oleh orang lain yang sama sekali sebelumnya dia tidak mengenal. Dan ini memiliki dampak yang sangat berat memang kan. Seorang yang tidak mendapatkan kasih sayang kedua orang tua, memang kita lihat pada kenyataannya memiliki perangai yang berbeda. Ya, selalu mereka, ya, bahasa kitanya kita katakan nakal gitu ya, atau berbuat over ya. Nah, itu bukan cuma di kelas, dan itu bahkan di keluarga mereka. Nah, dan kita selalu mendapat keluhan ini dari, ya, termasuk orang tua sendiri ya. Nah, dan juga para guru. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama memang ini tugas berat guru, yaitu mengetahui latar belakang anak. Dan ini memang tugas berat, makanya kita dikasih ledger yang isinya diantaranya adalah tentang, ya, tentang anak dan keluarganya. Siapa orang tuanya, apa pekerjaannya, ya, sampai suku dan sebagainya ditanyakan. Karena ini untuk, ya, melihat latar belakang anak. Karena setiap anak memiliki perbedaan dalam sikap, ya, dalam pengasuhan, dalam pendidikan. Nah, kalau kita sudah tahu latar belakangnya, saya kasih contoh ya. Ada seorang anak, ini semua kisah nyata, tapi saya nggak perlu sebutkan orangnya ya. Ini semua kisah nyata. Jadi ada seorang anak yang memang orang tua laki-lakinya sudah wafat. Jadi ia harus berpisah dari keluarga dan harus tinggal jauh dari keluarga. Sehingga, ya, jarak antara dari tempat dia tinggal ke sekolah itu ditempuh sampai antara 2 sampai 4 jam. Jadi dia berangkat bahkan sebelum sholat subuh. Dan sampai di sekolah itu bahkan kadang jam 9, setengah 9, jam 8. Setiap hari membuat gurunya marah. Marah enggak kita sebagai guru kalau dengan anak kita terlambat setiap hari? Marah. Bahkan kita apain? Kita hukum. Tapi pernahkah kita bertanya, kenapa anak ini terlambat? Ada seorang guru yang itu langsung ke saya, dan yang tadi itu juga langsung ke saya. Nah, yang saya ceritakan ini semua kisah nyata dan terjadi kebetulan, ya, saya menghadapinya. Ya, jadi seorang guru mengeluhkan, anak tersebut terlambat saja. Ya, jelas kita sebagai guru kadang-kadang nggak berpikir di balik keterlambatan, latar belakangnya opo toh. Ini kata orang Jawa ya. Nah, kalau kita orang pendidikan, latar belakang masalahnya apa? Kita nggak ke sana, padahal kita nulis skripsi, nulis paper, nulis makalah selalu itu. Tapi kita nggak praktek ke anak. Jadi terakhir anak ini dipanggil, ya, bahkan ya dihukum, disetrap, dimacam. Cuman ada seorang guru yang memiliki perhatian lain. Kenapa anak ini terlambat? Tentu ada sebabnya. Dipanggil anak ini, ya, kemudian ditanya, kenapa kau terlambat? Dengan nangis, anak ini bercerita tentang dirinya, di mana orang tuanya sudah wafat, dan dia harus tinggal jauh dari keluarga, dan dia harus berangkat ke sekolah karena orang yang menyekolahkan dia itu maunya sekolahnya di situ.
Dan harus ditempuh sampai ya naik sepeda waktu itu, ya. Kalau dia lancar betul 2 jam, kalau udah tahu apa sampai 3 jam sampai lebih. Jadi setiap hari dia pakai baju 2. Sampai sekolah dia harus mandi dulu baru masuk kelas. Karena sudah basah kuyup dengan keringat. Ketika ditanya bagaimana, rumah saya jauh Pak. Orang tua sudah nggak ada, dia menumpang dan disekolahkan. Ini guru enggak ingin selidiki benar-benar. Qadarullah dicari. Dia berangkat pagi, hampir jam 5 sore baru sampai ke rumah anak tersebut. Kenapa? Nyasar-nyasar nggak karu-karuan ke sana kemari kan? Dulu nggak ada telepon ya Mas ya. Nggak ada telepon, nggak ada ini. Cuma ke situ kampung pulan, wah di sana sampai ketemu, sore baru sampai. Menangis sang guru. Nah, sekarang kalau sudah tahu latar belakangnya dan setiap hari dia sekolah, setiap hari dia terlambat, apa yang kita lakukan? Menghukumnya atau memberinya apresiasi, memberinya dukungan dan memberinya solusi? Harusnya ini yang kita lakukan. Maka guru tadi ya memberitahu ke kawan-kawannya, kemudian memberinya apresiasi, kemudian memberi semangat, kemudian memberikan solusi. Ujung solusi apa? Dicarikan rumah terdekat untuk dia. Tinggallah dia di rumah sekolah. Ini hanya contoh. Ini kejadian nyata saya sebut karena saya menghadapinya begitu. Nah sama dengan yang tadi, kenapa terlambat sang guru? Setelah diselidiki kenapa? Sebelum dia pergi, dia harus masak dulu, dia harus mencuci pakaian dulu, membantu orang tuanya baru berangkat sekolah. Maka sebelum itu selesai dia nggak bisa berangkat karena orang tuanya harus pergi ya memburu. Ya, dia bisa sekolah aja suatu amat kesyukuran bagi dia. Dalam kondisi ekonomi yang sangat lemah. Apa yang harus dilakukan oleh guru dengan seperti ini? Apakah menghukumnya karena keterlambatannya terus-terusan? Jadi wahai para guru, sebelum kita juga menghukum anak karena mereka melanggar aturan yang kita buat, disiplin yang kita lakukan, please, tafadhol ya akhwan, ya cari latar belakang anak ini. Satu. Jadi belum tentu mereka keluarga broken home. Nah, yang kedua, memang benar anak ini broken home, berarti ada yang miss, ada yang kurang pada anak ini. Mungkin dia kurang perhatian, sehingga dia buat itu supaya dia diperhatikan. Atau mungkin dia memang tidak ada yang mengarahkannya sebelumnya untuk memiliki akhlak yang baik. Ya, dan berapa banyak orang tua menitipkan anak di pondok pesantren atau yang lainnya, itu karena sudah merasa betul-betul tidak mampu mendidik anaknya. Ya, dan terkadang kalau saya katakan ya, mendengar ini saya kurang nyaman. Kalau kau bandal, ku masukkan ke pesantren kau. Bandallah kau. Biar tahu rasa kau dimasukkan pesantren. Jadi image-nya kalau jadi anak bandal dimasukkan pesantren. Biar tahu rasa. Nah, ini kalau saya bilang kurang tepat. Mengintimidasi, kalau bahasa intimidasi, mengancam anak atau mendidiknya dengan kurang tepat ketika apa? Anak tersebut melakukan kesalahan di rumah sebagainya dengan ancaman apa? Kalau bandel masuk pesantren. Jadi image-nya, oh berarti pesantren itu tempat anak-anak bandel. Ya, perlu diketahui bahwa lembaga pendidikan itu bukan mencetak batu bata. Batu bata dicetak langsung terbentuk. Anak ini manusia. Punya sikap, punya emosi dan sebagainya. Nah, jadi ini hendaknya diperhatikan. Nah, mungkin anak itu butuh perhatian. Butuh kita panggil, butuh dia mengungkapkan apa yang ada di benaknya, apa yang ada di isi hatinya, sehingga guru tahu apa latar belakangnya, apa yang dia butuhkan. Ya, walau tidak semua cara ini juga bisa berhasil, tapi bisa berhasil pada satu sekian orang, pada anak yang lain butuh cara yang lain. Ya, dan kadang ada sebagian anak itu yang memang butuh tindakan tegas, hukuman baru dia taat. Ya, memang seperti itu. Ya, kenapa? Karena ada anak memang yang ditegur saja sudah
sungkan dia, sudah malu, sudah segan, sudah baik, ada. Tapi ada anak yang butuh ditegasin, dikerasin, ya, baru dia paham, baru dia ngerti. Ya. Nah, ini juga hendaknya dipahami oleh guru ketika menghadapi anak. Jadi broken home ini masih harus kita selidiki dulu apa problemnya, apa masalahnya. Nah, sehingga nanti kita bisa mencari solusi yang lebih baik. Kayaknya satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Baik, bismillah, Ustaz, ada lagi Ustaz pertanyaan Ustaz dari saudari kita ya. Bismillah Ustaz, bagaimana cara kita meluruskan niat kita agar segala padahal ada terlintas dalam hati kita untuk mengharapkan imbalan rezeki di dunia. Baik, ya, alhamdulillah wa barakallahu fiik atas pertanyaan. Kita harus memahami ya antara ya bagaimana hakikat ibadah, ya, kemudian hakikat pekerjaan secara umum agar dia bernilai ibadah. Bila itu berkaitan dengan ibadah secara mutlak, ya, apakah sholat, apakah puasa, apakah yang lainnya, apakah zakat, haji, sedekah. Nah, ini memang jelas tidak ada di dalamnya ada harapan untuk mendapatkan ganjaran. Kalau ada berarti bisa jadi ada riya, bisa jadi ada sum'ah, ya, atau yang lainnya. Nah, adapun bila seseorang bekerja, ini kita katakan ya iktisab, ya, yang Allah Taala mengatakan dalam Al-Quran, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ini kepada siapapun yang bekerja. Mau pekerjaannya pedagang, mau pekerjaannya petani, mau tukang atau siapapun. Ya, bahwasanya bekerja itu memang mengharapkan rizki. Ya, kita mengajar, kita berharap ada honor yang bisa kita dapat untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita, istri dan anak kita. Jelas kita mengharapkan ada imbalan. Kita memberi jasa, ya, dan orang lain membayar jasa. Terserah apa nama jasa tersebut. Kita jasanya adalah kemampuan mengajar. Nah, baik, karena kita guru, saya batasi ke guru saja lu ya. Nah, bagaimana? Kita kan sudah mengajar, kemudian kita mengharap ada upah, ada honor. Apa itu tidak menyelisihi yang katanya tadi bahwa semua ibadah harus ikhlas? Enggak. Dengan cara apa? Dengan cara dia berlaku jujur saat mengajar. Sebagaimana juga pegawai yang lain, sebagaimana juga pekerja yang lain berlaku jujur saat bekerja. Tidak curang. Ya, bahwa dia menyampaikan ilmu dengan tulus. Ya, dia tidak kurangin. Ya, dan dia tidak pelit dengan ilmu. Ya. Nah, bila dengan bekerja dia mendapat upah, dia ambil sesuai dengan upahnya. Ya, apalagi kalau itu ada akad. Ada akad. Ya, yang memang dibuat oleh para pengelola. Kamu mengajar sekian jam, maka honornya sekian. Nah, sekarang kerja kita itu, apakah sekedar kita niatkan mencari upah tadi, atau kerja kita itu kita niatkan sekaligus sebagai ibadah? Ya, yaitu kita memberikan segenap kemampuan kita, ya, agar sampai kepada murid ilmu yang benar, ya, mendidik mereka dengan benar dan berbuat ihsan. Ihsan itu itmamul amal, ai it'am lil ghair. Ihsan itu ada dua. Yang pertama it'am lil ghair, bahwa ihsan itu adalah memberikan kebaikan, kenikmatan pada orang lain, atau ihsan itu adalah itmam fil amal. Itu menyempurnakan di dalam pekerjaan, sempurnakan kerjaan kita.
tunaikan hak kita. Ya. Nah, ketika kita bekerja dari rumah, niatkan bahwa kerja karena Allah, ya, atas perintah Allah, yaitu mencari nafkah untuk menafkahi keluarga. Ketika kita mengajar, niatkan bahwa kita mengajar adalah untuk menyampaikan ilmu yang hak, mendakwahi mereka, menyampaikan kebenaran kepada mereka sehingga mereka mengetahui hal yang benar. Adapun nafkah yang kita dapatkan, upah yang kita dapatkan, selama itu prosesnya benar adalah benar. Dan ini insya Allah tidak mempengaruhi niat tadi. Beda dengan orang bahwa dia bekerja dari rumah dan ini memang tidak ada niat untuk ridho Allah, tidak ada, untuk surga tidak ada, ya, tidak ada niat untuk berdakwah dan sebagainya. Memang tujuan semata-mata adalah untuk dunia. Nah ini tentu sebagaimana ayat yang tadi ya, mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Jadi orang yang memang menginginkan dunia dan perhiasannya, Allah kasih. Nah, begitu kira-kira. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa cukup. Semoga ini bermanfaat. Walhamdulillah. Ya, dan sambung nanti pada pertemuan akan datang. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toib, dengan berakhirnya jawaban Ustaz tadi, berakhir pula lah kebersamaan kita pada siang hari ini. Mohon maaf kepada rekan-rekan sekalian jika ada pertanyaan yang belum saya sampaikan kepada Ustadz, mengingat waktu yang singkat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Berbiasalah, berbahagialah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.